Puji syukur kehadirat Ilahi Robi pada siang hari ini kita dapat bertemu di sini dalam rangka training webinar dengan para ahli. Salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita kepada ajaran Islam. Terlebih dahulu sebelum saya mulai, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu untuk mengirimkan Fatihah kepada guru kita Harun Nasution, guru dan teman saya Prof. Suwito, guru-guru saya di SPS yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya. Semoga mereka diberikan kelapangan di alam kubur, diterima amal bakti mereka, sehingga kami di SPS UIN Jakarta dapat menikmati jerih payah mereka. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Amin Abdullah, Prof. Ato Muzhar yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu yang tidak mudah untuk meminta waktu mereka. Kadang saya meminta kepada Pak Amin jangan lupa saya nanti akan todong karena buku Pak Amin itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan mahasiswa SPS. Harus disampaikan oleh Pak Amin apa itu maksudnya, itu kira-kira. Karena beberapa hal yang selalu Pak Amin sampaikan, saya merasa Pak Amin tidak pernah mengulang kalimat-kalimat yang lama, selalu ada hal yang baru. Demikian juga Prof. Ato yang selalu mendampingi kita SPS dan juga semenjak saya juga di Syariah. Terima kasih Prof. Atas selalu kesediaan waktunya dan konsistensinya di dalam mendampingi SPS. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Wadir, Pak Kaprodi, S2 dan S3, teman-teman mahasiswa semua. Pertama saya ingin menyampaikan hal yang singkat saja, bahwa nanti tolong teman-teman untuk mendengarkan, membaca, merespon, karena di antara kita masih bingung apa sih yang dimaksud dengan integrasi ilmu itu. Kira-kira kalau di kedokteran gimana sih wilayahnya, di saintek gimana sih, apa yang kita ambil dari sisi integrasi itu. Nanti Prof. Amin akan menyampaikan tentang berakhirnya super spesialisasi, istilah Prof. Amin biasanya begitu. Dan kemudian nanti Prof. Amin akan menyampaikan hal-hal yang disebut dengan dialog antar ilmu, antar bidang ilmu. Nanti itu kita bisa pahami, kita dengarkan. Demikian juga nanti akan disampaikan oleh Prof. Ato. Bapak-bapak dan Ibu, kita ini kehadiran 2 rektor dari UIN Sunan Kalijaga. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, mereka Prof. Ato, Prof. Amin adalah yang telah berkontribusi besar di UIN, paling tidak UIN Sunan Kalijaga maksud saya, dan juga Prof. Ato banyak mengabdi di Kemenag, kemudian sekarang di SPS. Demikian juga Prof. Amin yang selalu konsisten di dalam pemikiran filsafatnya. Demikian dari saya tidak ingin berkalam panjang. Terima kasih Prof. Amin, Prof. Ato. Semoga berbagi ilmu ini bermanfaat bagi saya, bagi Wadir, bagi para kaprodi, bagi para mahasiswa, sehingga mereka bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Terima kasih. Selamat teman-teman untuk mendengarkan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang kita akan sampai pada inti acara kita, yaitu mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita terkait dengan tema-tema riset keislaman apa yang kita bisa gagas, terutama terkait dengan
integrasi keilmuan. Saya kira tema ini sangat relevan khususnya bagi kita ya yang sejak awal mengusung integrasi ilmu di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita ingin mendengar paparan dari para pakar terkait dengan tema tersebut karena seperti kita tahu baik Prof. Amin maupun Prof. Atok Mudhor ini telah lama bergelut dan salah satu think tank yang menggagas integrasi keilmuan ini di UIN di seluruh Indonesia. Dan tema ini sengaja kita angkat juga karena beberapa mahasiswa yang berlatar belakang keilmuan non-Islamic Studies sering bertanya kepada kami, kira-kira kalau kami Pak dari background keilmuan teknik sipil, kemudian kuliah di S2 maupun S3 di UIN Jakarta, kira-kira apa bedanya kalau nanti dibandingkan dengan mereka yang keluar di kampus-kampus seperti UI, Fakultas Teknik Sipil UI. Mereka sering bertanya begitu, kira-kira aspek apa yang bisa menjadi penanda bagi kami Pak sebagai lulusan UIN, SPS UIN ini sehingga kita bergelar kajian Islam tapi juga kita memiliki kekuatan di background keilmuan atau ekspertis kami sebagai sarjana teknik sipil atau sarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik dan lain sebagainya. Nah ini yang kadang bagi kami yang baru ini mungkin dari sisi filosofis, integrasi keilmuan ini mungkin kita belum banyak paham gitu ya. Maka untuk kesempatan kali ini kita bersyukur hadir di tengah kita beliau-beliau ini yang sangat paham karena sejak awal terlibat dalam upaya untuk merumuskan UIN, kemudian merumuskan kajian-kajian ilmu yang berintegrasi ya berwawasan integrasi keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kami dan without further ado, saya persilahkan kepada yang pertama yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Monggo Prof. Iya. Sudah terdengar suaranya? Sudah jelas Prof. Oh bagus ya. Terima kasih Mas Arief Jamari. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat senior saya Profesor Atok Mudhor. Alhamdulillah senang sekali kita bisa ketemu menikmati webinar atau Zoomia ini saya kira. Terima kasih juga kepada Direktur Pasca Profesor Asep Saifuddin Jahar dan tadi ada Pak Hamka dan lain-lain ya. Kemudian dosen-dosen, mahasiswa S3, S2, S3, Syarif Hidayatullah. Kita bersyukur terlebih dulu dalam kondisi yang ya relatif sulit. 9 bulan saya tidak keluar rumah, tidak keluar Jogja maksud saya, era pandemi ini. Tapi ya blessing in disguise juga saya bisa istirahat. Dulu sebelum COVID itu 3 kali, 2 kali ke Jakarta. Belum ke kota-kota lain. Sangat melelahkan. Nah ini alhamdulillah dengan COVID saya bisa istirahat meskipun tiap hari juga harus manggung kayak begini. Jadi begitulah. Memang Allah mengatur semacam itu. Maka mari kita bersyukur. Saya kira ya banyaklah kenikmatan
Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu ya. Tadi saya sudah menyampaikan terima kasih. Saya dalam 3 bulan ini kayaknya 3 kali ke Jakarta itu. Dan itu kalau nggak COVID nggak bisa. Tapi karena COVID selalu bisa. Gitu. Yang pertama saya ingat ketika 63 tahun. Yang lain-lain nggak saya hitung, yang hanya 2-3 bulan ini. Saya diundang rektor, kemudian ada pembicara dari Malaysia segala macam. Yang kedua kemarin tanggal 15 Oktober kemarin ketika launching Puji Integrasi Ilmu. Wah, gagah sekali namanya itu. Puji, Pusat Kajian Integrasi Ilmu. Dinakodai oleh Profesor siapa dari Brunei, Mulyadi Kartanegara. Jadi belum lama kan, baru 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan 5 hari ya, atau seminggu. Nah yang ketiga hari ini. Jadi saya terima kasih selalu diundang Jakarta karena memang Jakarta Jogja itu khususnya ya memang nggak bisa dipisah ya, sama sekali nggak bisa dipisah. Scholarsnya, penelitinya, begitu saya kira begitu saya kira. Yang lain-lain otomatis ya. Kemarin saya baru bersama Pak Azumardi di Palembang. Kemarin di Malang, UIN Malang malah dengan Pak Maskuri. Nah artinya kan memang lengket itu ya. Saya kira luar biasa. Nah sekarang dengan Pak Atok. Jadi terima kasih sekali saya dipertemukan dengan Pak Atok di sini. Ya tema ini sebetulnya integrasi keilmuan ini kan ya katanya kalau dunia akademik itu harus ada kemajuan from time to time. Iya. Jadi ini sebenarnya melanjutkan aja dari apa yang sudah dilakukan dulu oleh Prof. Harun Nasution, Prof. Mukti, kemudian sebelum saya intervalnya itu ya, in between-nya itu adalah Prof. Atok dan yang lain-lain. Generasi saya, Pak Zumardi, dan yang lain-lain, Pak Komar. Tapi di atas saya kan ya dari Pak Atok lebih senior begitu. Nah sebetulnya ya ketika Pak Harun dulu menyebut apa namanya Islam ditinjau dari berbagai aspek. Nah, ketika Pak Atok menjadi direktur, punya ide bahwa ini bagaimana ini metodenya gitu, pendekatannya, approach-nya seperti apa. Jadi wah masih fresh ketika pulang dari Amerika dari UCLA atau dengan teman-temannya ya. Lalu ketika menjadi direktur nggak lama lalu mengundang kami. Saya ingat betul saat itu diundang di Surakarta, di swasta, karena booming magister saat itu. Tahun 96, ya, 95, 96 itu booming magister. Saya sampai kuliah di mana-mana dan akhirnya sakit. Setelah sakit saya tidak kuliah, saya berhentikan kuliah di mana-mana, di Bandung, Malang, Surabaya, macam-macam. Itu karena mata kuliah yang di-create oleh Prof. Atok ketika direktur itu, kita diskusi, ada Pak Azumardi, ada saya, Atok mengirim surat supaya menyiapkan bahan, kita akan menulis, merancang mata kuliah yang akhirnya disebut pendekatan dalam pengkajian Islam. Saya kira mata kuliah itu adalah buah tangan Pak Atok. Saya nulis saat itu, kemudian saya paparkan Pak Atok. Saya ingat betul Pak Atok, mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, seperti ini yang saya inginkan gitu itu. Tahun 94 itu Pak Atok, 94 atau 95. Ini melengkapi apa yang sudah ingat saya ada Pak Azumardi, melengkapi apa yang disampaikan Prof.
Harun gitu. Ada pendekatan dalam pengkajian Islam. Saya kira mata kuliah itu sampai sekarang masih ada. Dan di mana-mana namanya magister khususnya, apalagi dokter, mesti ada mata kuliah itu. Kalau tidak ada, saya kira kehilangan mata rantai sejarah. Nah, setelah itu tahun 96 ya, 96, kemudian 97, 98, apa namanya itu, saya Pak Atok menjadi rektor di Jogja ya. Kemudian saya ke postdoc di McGill. Saya kira, nah di McGill itu saya sudah dengar bahwa IAIN akan berubah menjadi UIN atau Jakarta malah sudah gitu. Sudah mulai, Jogja belum. Nah di situ saya mikir waktu postdoc di McGill, saya mikir betul bagaimana ini kalau terjadi transformasi kepada universitas. Saya nulis, jadi postdoc di McGill itu saya hanya merenung bagaimana bangunan keilmuannya. Jadi bukan bangunan gedungnya, kalau bangunan gedungnya ya arsitek lah ya, tetapi kalau bangunan keilmuannya seperti apa. Nah itu bisa dilacak, saya kira saya tulis di Al-Jami'ah juga, renungan saya waktu postdoc di McGill ya, dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, jadilah rektor setelah Pak Atok tahun 2002, waktu terpilih menjadi rektor, tugas pertama saya mengumpulkan senat adalah perubahan dari IAIN ke UIN. Nah, dari situlah kemudian langsung saya ingin mengaplikasikan kira-kira begitu ya. Apa yang saya renungkan dulu bagaimana sih transformasi akademik itu. Lalu muncullah kata integrasi, interkoneksi ilmu. Jadi integrasi interkoneksi ilmu itu sebetulnya ya kelanjutan saja dari apa yang dilakukan Pak Harun, Prof. Atok, dan begitu selanjutnya. Dengan konteks dan tantangan yang berbeda antara zaman yang satu dengan zaman yang lain. Nah, integrasi itu muncul tahun 2004. Nah, sekarang saya kemas baru, tidak hanya integrasi, tapi pendekatannya harus multi, inter, dan transdisiplin. Nah, itu 16 tahun kemudian. Jadi 16 tahun kemudian, jadi integrasi ini saya format ulang, saya kemas baru dengan pendekatan yang disebut multi, inter, dan transdisiplin. Nah, bukunya beredar juga dan kelihatannya saya capek melayani bedah buku itu. Nah, disitulah saya kira nanti saya mudah-mudahan kena juga pertanyaan tadi ya, kedokteran, saintek dan lain sebagainya. Oke, saya kira mukadimah saya dengan menghargai para pendahulu saya betul-betul appreciate. Jadi ini adalah ada interconnective link begitu antar 3 generasi begitu, antara Pak Harun, Pak Mukti, Pak Atok, dan lain-lain ya. Pak Atok artinya Pak Murni Jamal, Pak Zaini Muharram, dan yang lain-lain. Banyak ya nama-nama, sulit saya sebut satu persatu. Kemudian generasi saya Pak Zumardi, saya Pak Komar, dan yang lain-lain. Nah, saya akan bicara 4 poin. Yang pertama adalah mengapa setelah pendekatan dalam pengkajian Islam kok masih terasa ada stagnasi metodologi. Saya kira buku saya terakhir juga menyentuh itu. Mengapa corak monodisiplin linearitas masih menghantui, mencengkram, menghegemoni kita. Padahal dunia tidak bisa diselesaikan dengan monodisiplin, apalagi linearitas. Itu yang monodisiplin itu yang saya sebut stagnasi metodologi.
Dan literaturnya banyak ya, literatur higher education saya kira banyak yang bisa disebut. Yang kedua, lalu saya ingin masuk ke apa itu integrasi ilmu. Nah, ketika saya mengkampanyekan itu tahun 2004-2003, Jakarta sebelumnya. Sekarang buku-buku yang bicara tentang integrasi ilmu, alhamdulillah banyak. Dalam bahasa Arab, untuk tidak menyebut bahasa Inggris. Nah, saya senang sekali ketika membaca buku Al-Mustiri umpamanya, orang Tunisia, dia menyebut istilah integrasi ilmu dengan takamulul ulum wazdiwajul ma'arif. Tahun 2014 buku itu. Takamulul ulum wazdiwajul ma'arif. Yang diperlukan sekarang adalah nihayatut takhassus. Oh, begitu Pak Asep. Bukan istilah saya itu. Istilah ilmuwan-ilmuwan lain. Nihayatut takhassus yang diperlukan adalah muta'addidatut takhassusat. Nah, itu integrasi ilmu. Nah, yang ketiga, saya akan refleks sedikit kesedihan di dalam studi keislaman, mau Ulumuddin, mau Al-Fikrul Islami, ataupun Dirosat Islamiyah, hubungan antara insider dan outsider within Islamic Studies, apalagi di Ulumuddin itu belum harmonis. Nah, yang keempat baru penelitian, tema-tema penelitian. Jadi kalau langsung masuk tema-tema penelitian tanpa ada background, saya kira agak susah ya. Gitu. Oke, next. Jadi 4 itu yang akan saya bicarakan. Saya dikasih waktu sampai kapan supaya saya bisa siap-siap berhenti? Mas Arief. Sampai selesai, Prof. Kok sampai selesai kamu? Sampai selesai, Prof. Hah? Nah, sampai jam 4. Ya, Oh, ya ada Pak Ato segala macam. Ya, Pak Ato juga sampai selesai. Enggak, waktunya aja. Apakah saya berhenti pada pukul berapa gitu? Jam 3, Prof. Jam 3 ya? Enggak. Setengah jam ya saya ya? Enggak, ya setengah jam lebih lah, Prof. Ya, dari sekarang setengah jam ya? Ya. Oke. Iya kan harus musyawarah dulu sama Roisul Jalsah. Jadi saya akan masuk itu tadi. Jadi cara berpikir kita itu memang kalau kita masih berpikir linearitas dan monodisiplin ya agak sulit bicara tentang integrasi. Karena integrasi itu pasti mengkombinasikan beberapa disiplin ilmu. Nah, disitulah keluhan banyak orang, universitas ini kok kemudian menjadi, yang terjadi bukan apa ya, bukan terjebak oleh spesialisasi gitu. Jadi mahasiswa, dosen, bahkan guru besarnya itu agak sempit gitu ketika menganalisis masalah sosial, masalah politik, masalah agama. Jatuh kepada pandangan miopik gitu. Nah, itulah kompartementalisasi of knowledge, saya kira. Nah, itu yang sekarang kita alami ya, kita alami. Dan nampak sekali kan kalau diskusi di WA, WA itu luar biasa. Jadi ada pertemuan, kalau Fazlur Rahman dulu mengkritik ilmu-ilmu keislaman jatuh pada hair splitting, rambut dibelah 7. Nah, abad tengah rambut dibelah 7, abad modern masuk ke monodisiplin. Dan itulah yang menjadikan ghetto-minded. Jadi mestinya higher education itu becoming more and more
apa ya, wide base begitu. Tapi yang terjadi malah narrow base dan discipline based in the name of specialization. Nah, itu saya kira yang sekarang diperbincangkan secara internasional. Nah, maka bagaimana ini? Tanpa sadar tanpa sadar karena ya kita sudah dapat SK begitu, mengajar begitu ya selama hidup, dapat SK sampai pensiun ya begitu. Jadi sudah menjadi habits of mind gitu. Bahwa di situ sebutnya mengandung kesulitan tidak dirasa gitu. Karena itu sudah menjadi habits of mind. Itulah yang kemudian saya sebut stagnasi metodologi. Jalan, mata kuliah jalan, tesis diproduksi, disertasi bermunculan ratusan gitu. Tetapi terus terang terasa adanya stagnasi metodologi. Ketika tampil di depan masyarakat, rasanya kurang kehilangan relevansi gitu. Nah, itulah yang di dalam Islam disebut ada ketegangan antara at-turath wal hadatsah. Kalau dalam studi agama itu religious studies antara faith and tradition. Saya kira di situ. Itu luar biasa ketegangan antara keduanya itu. Nah, itu hanya mewarisi stagnasi metodologi itu hanya mewarisi abad tengah dulu ya. Asrut Tadwin itu bagaimana antara kalam dan fikih berhadapan cara berpikir falsafah. Saya kira banyak literatur yang menceritakan seperti An-Nassar dan lain sebagainya itu banyak yang menceritakan itulah itu saya kira banyak kitab kuning maupun kitab putih menyebut. Joseph Van Es juga sampai menulis 8 jilid, 5 jilid itu ya dalam bahasa Jerman itu. Nah, jadi ada ketegangan antara al-aqlut taqlidi dengan al-aqlul jadid al-istitla'i. Nah, itu bahasanya Arthur. Jadi memang kalau Abdul Karim Surus itu malah lebih tajam lagi dia melihat ya karena scholars kita peneliti belum lagi ulama mufti dan lain sebagainya sulit sekali membedakan antara agama which is divine tetapi pemahaman dan penafsiran keagamaan yang totally humanly bounded. Itu sulit membedakan itu. Demarkasinya seperti apa sulit sekali. Nah, apalagi kita ada yang sangat terkenal adalah antara qat'i dan dhanni begitu. Nah, itulah yang sekarang sedang dipertanyakan dan oleh generasi Muslim scholar baru, entah namanya Jasir Audah, entah namanya Nidal Gussom, entah namanya Al-Mustiri dan lain sebagainya, kita memang harus membaca buku-buku seperti itu. Jasir Audah saya kira dengan tegas mengatakan bahwa maqasidus syariah yang lama itu menurut dia ya, saya hanya mengutip saja, lebih concern kepada individu, tetapi tidak begitu concern kepada hal-hal yang lebih besar seperti nation, seperti humanity, community, begitu itu enggak concern itu. Saya kemarin mendengar bahwa katanya Nabi Muhammad itu kalau untuk urusan pribadi dia tidak akan marah. Tapi kalau urusan masyarakat harus marah-marah. Wah, hebat juga ini. Ini benar nih Jasir Audah ini. Jadi maqasidus syariah kita yang sudah hebat itu
jatuh kepada individu, tetapi kurang memperhatikan community, kurang memperhatikan nation, apalagi humanity. Nah, itu dia. Ibrahim Musa umpamanya, dia jelas sekali. The study of religion, otomatis the study of Islam will suffer, akan menderita dia kalau tidak tahu sedikit diskursus tentang politik, tentang ekonomi, dan tentang budaya. Akhir-akhir ini kan budaya lokal selalu diserbu oleh Muslim Puritan. Itu yang saya maksud ketegangan dan stagnasi metodologi. Budaya lokal di mana-mana diancam oleh semacam itu tadi. Makanya benar, bukan berarti ahli studi Islam itu harus menjadi ekonom sehebat Didik Rahbini, bukan. Bukan juga ahli international relation seperti Hekmahanto, enggak. Bukan juga seperti ahli politik, Salim Said, enggak. Tetapi kalau ahli-ahli agama ini yang selalu tampil di publik, lewat media yang tersedia, mau TV, mau apa, tetapi dia tidak memahami isu-isu itu, the study of religion will suffer. Suffer itu artinya kalau didengarkan nggak enak. Begitu. Oke, saya kira begitu. Nah, maka Jasir Audah yang menulis buku itu tadi ya tentang Maqasidus Syariah as an Islamic Philosophy of Law tahun 2008. Saya 2008 ya dia bilang. Saya ketemu di Jogja dengan Jasir Audah, lalu saya tunjukkan buku integrasi interkoneksi itu. Ada gambarnya jadi singkat gambar gitu, dalam bahasa Arab. Dia melihat gitu terus dia bilang, "Oh, Anda lebih dulu mendiskusikan ini di kampus ini." Ya, meskipun apa yang kita diskusikan ya tidak sedalam hasil research-nya postdoc atau doktornya Jasir Audah ya. Tetapi anyway ada similarities, ada cepat paham begitu bahwa oh iya ada problem gitu, dan dia paham. Maka di dalam buku tentang Islamic law itu dia bilang, without incorporating relevant ideas from other discipline. Jadi bagaimanapun Islamic law termasuk education, Islamic education, termasuk dakwah, termasuk usuluddin, termasuk saintek nantinya. Ya, siapapun yang ada di bawah bendera PTKI dan PTKIS. Nah, ini Amin Abdullah namanya nih, Pak Amin Dimulkan. Maka bagaimanapun dia harus relevant ideas from other discipline itu harus dimasukkan di dalam mindset kita, di dalam cara berpikir kita, di dalam cara mengajar kita, di dalam penelitian kita, di dalam menulis jurnal. Karena kalau tidak, research in the fundamental theory of Islamic law will remain within the limits of traditional literature and manuscript. Nah, itulah Kitabus Sofra maksudnya. And Islamic law will continue to be largely outdated. Nah, itu. Maka hukum Islam lalu akan kadaluarsa in its theoretical basis and practical outcomes. Jadi ya dong, kalau memang tidak ada pembaruan ya theoretical basis-nya juga lemah, apalagi practical outcome. Nah, nanti Pak Atok mohon nanti bagaimana practical outcome ini kan nantinya pada fatwa dan lain sebagainya itu. So the relevance and the need for multidisciplinary approach. Nah, itu kan. Wah, ya alhamdulillah lah pokoknya branding
transformasi IAIN ke UIN itu sudah on the right track, saya kira. Ya menurut ini tadi, checklist intelektual Muslim yang baru-baru ini. Setelah melihat bagaimana Al-Azhar, setelah melihat bagaimana Qum, setelah melihat Al-Madinah, Al-Munawwarah, dan lain sebagainya, muncullah orang-orang ini ya. Nah, maka saya kira ini penting sekali. Bahkan tegas-tegas di situ, saya nggak tahu ini nanti Pak Asep gimana ya, a competent worldview, jadi yang diperlukan sekarang adalah competent worldview. Nah, competent worldview tidak bisa hanya diberi bekal monodisiplin, tidak bisa. Linearitas, tidak bisa. Ya, linearitas kita tidak bisa keluar itu ya, persyaratan jadi dosen juga harus linear, segala macam gitu. Tetapi yang diperlukan adalah, ya kalau itu pintu masuk untuk mau menjadi dosen, tetapi ketika jadi dosen tidak bisa mempertahankan linearitas itu. Competent worldview is opening the system of Islamic law to advance in natural and social sciences. Itu dia. Nah nanti begitu juga sebaliknya, dokter-dokter atau tadi saintis saintek alumni PTKIN itu bedanya apa dengan alumni UI dengan UGM dan ITB umpamanya begitu. Nah mari kita cari terus. Proper research that is based on sound and competent physical or social methodology. Nah, saya kira Pak Ato itu yang paling proponen di dalam hal begini ini. Social methodology itu penting sekali. Saya kira Nidal Gusom juga begitu ya. Dalam bukunya sudah diterjemahkan oleh Mizan. Bukunya judulnya Islam Quantum Quiz. Pertanyaan besar pada era sekarang untuk peradaban Islam adalah reconciling Muslim tradition and modern science. Wah itu. Dan dia bilang pokoknya harus ada serius dialog ini antara ulama-ulama, mufti, mursyid, dan lain sebagainya dengan para ilmuwan baru ya. Saya kira kalau enggak begitu, aduh berat sekali ya pertanggungjawaban sosial kita ke depan begitu. Dan dalam era COVID begini ini nampak sekali bahwa dialog ini gagal. Tanda petik ya. 17% orang Indonesia tidak percaya bahwa COVID itu ada. Virus itu ada. Artinya 45 juta orang Indonesia tidak percaya itu hanya teori konspirasi, tidak ada. Dokter berguguran 120 itu dianggap tidak ada. Mengapa? Ya karena masing-masing adopt stationary attitudes. Masing-masing bertahan dengan linearitasnya. Masing-masing bertahan dengan monodisiplinnya. Nah, kalau Anda bertahan seperti itu, maka akan ada clash dengan modern science, and religious principle appear more and more quaint and obsolete. Jadi prinsip-prinsip keagamaan kita lalu kok aneh gitu, kok aneh gitu ya. Iya, aneh dan kadaluarsa. Saya nggak usah memblow up isu-isu ini di kontemporer ya. Yang baru-barusan yang ada di Jakarta di beberapa tempat ya. Saya kira tidak ada pandemi yang mengguncang ubudiyah kecuali COVID ya. Saya kira bagaimana pengaturan soft saja sudah harus melanggar hadis-hadis terdahulu. Kalau masih
Sawwu sufufakum, dengan menempel antara satu dengan yang lain, ya COVID yang masuk, ya menularkan atau ditulari. Ya padahal kalau pemahaman lama kalau jaraknya panjang kan setan semua. Jadi sekarang ini penuh setan karena jaraknya 1,5 meter gitu kan, atau 2 meter. Nah disitulah saya kira, nah di sini baru saya masuk. Oh kalau gitu perlu integrasi ilmu. Integrasi ilmu yang diperlukan. Takamulul ulum wazdiwajul ma'arif. Apa tuh poin-poin penting yang ada di situ? Yang pertama adalah memang antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain memang harus saling menghargai. Antara umum dan agama itu saling menghargai. Belum tentu dalam satu kampus saling menghargai. Apalagi beda kampus. Apalagi beda departemen, apalagi beda kementerian. Di dalam satu kampus pun belum tentu saling menghargai. Itulah yang saya sebut di awal tadi, ghetto minded. Nah, jadi disinilah kesejajaran antar bidang ilmu itu memang harus diciptakan. Jangan salah satu ilmu merasa lebih tinggi daripada ilmu yang lain. Tempo hari saya diundang oleh IJIP-nya Dr. Syafiq Hashim itu. Diskusi 15 orang dari MUI, dari Medan, ada Jakarta, dan lain-lain, NU, Muhammadiyah gitu. Dan saya tertarik itu mukadimahnya Syafiq Hashim itu bahwa iya ya, terasa sekali ya bahwa ada hierarki ilmu di dalam keislaman itu kan. Kalau fikih dan kalam itu mesti di atas, yang lain-lain ada di bawahnya. Jadi tidak ada kesejajaran ilmu, katanya Syafiq. Saya renung-renung apa iya ya? Mungkin juga iya. Jadi ada hierarki. Padahal di dalam integrasi ilmu itu bukan structural hierarki, tetapi interrelated hierarki. Begitu. Interrelated hierarki itu ketika dia masuk ke disertasi dan tesis seperti apa. Nah, itu menariknya di situ gitu. Nah, maka ya intinya apa yang disebut integrasi ilmu dengan pendekatan multi, inter, dan transdisiplin itu adalah mahasiswa, dosen mampu menyatukan informasi, data, teknik, alat-alat, perspektif, konsep. Harus mampu. Saya kira kemarin PPIM itu apa ya, nampak sekali itu ada integrasinya di situ. Tentang apa namanya, pandangan keagamaan di media sosial. Saya melihat, wah itu canggih, itulah sebetulnya integrasi ilmu. Jadi dia meresearch bagaimana mensurvey lah begitu ya. Bagaimana pandangan orang, pandangan keagamaan orang di media sosial. Nah, itu dia menggunakan big data, pakai cloud. Waduh, wah, hebat sekali. Lalu terdeteksi lah itu dengan jaringan-jaringan pembicaraan di apa namanya? Di media sosial. Lalu nampak kayak gitu. Jadi di situ ada ajaran agama, ada sosiologi, dan ada sains. Big data. Saya dikirimi Pak Jamhari, belum saya baca semua, tetapi saya lirik, waduh ini dia. Ada sains, menganalisis big data, kemudian ada sosiologinya, kemudian ada ulumuddin dalam arti agama. 1 bulan sebelum Gus Solah wafat, saya selalu ceritakan di berbagai forum ini karena itu
pengalaman saya dengan Gus Solah. Gus Solah itu lewat stafnya mengundang saya untuk ke Jombang, ke Tebuireng. 2 kali saya ke sana. Pertama, beliau mengundang tetapi tidak ketemu karena ada janji dengan dokter, padahal harinya yang menentukan beliau. Yang kedua saya ketemu. Tapi intinya ya begitu keluhan beliau itu, Pak Amin, bagaimana ya? Anak-anak S2, dosen saya yang saya S2 kan dan S3 kan, ketika kembali ke Ma'had, kok ya begitu-begitu aja ya Pak Amin gitu. Gimana ya membongkarnya gitu. Gimana ya bisa menelurkan gusdur-gusdur baru kalau begitu. Sampai kayak begitu coba. Tapi begini, diturunkan lagi begini, mudahnya begini. Apa enggak bisa ya pengajar-pengajar hadis itu sekaligus memblendernya dengan sosiologi agama? Begitu. Waduh, itu statement singkat tapi sangat mengena itu sebetulnya. Nah, itulah integrasi antara ulumul hadis dengan al-ulum al-istimaiyah. Itu dirindukan oleh alumni ITB. Gus Solah kan alumni ITB kan, Natural Sciences kan. Saya tidak tahu latar belakangnya beliau ngomong begitu, tetapi intinya kan memang menyatu padukan informasi, data, teknik itu tadi yang diperlukan. Karena monodisiplin itu tidak mampu memecahkan permasalahan tertentu yang pemecahannya berada di luar wilayah jangkauan satu disiplin. Ya, COVID ini paling nampak mudah menjelaskan integrasi. Jadi memang melibatkan berbagai pendekatan, bahkan memecah kebekuan dan kejenuhan disiplin ilmu. Mau sains, mau sosial, mau humaniora, mau agama, kalau berdiri sendiri jenuh kita. Ibrahim Abu-Rabi itu sampai menulis begini, sebetulnya ya pengajar-pengajar agama itu, Ulumuddin lama itu, sebetulnya membosankan. Tetapi they try not to be dull. Oh, enggak enak sekali. Tetapi mereka karena udah dapat SK, ya harus dilakukan dan mereka sebetulnya bosan tapi merasa tidak bosan, mencoba untuk tidak bosan. Wah, itu bagi saya agak enggak enak itu. Jadi integrasi itu memang melunakkan batas-batas yang kaku antar berbagai disiplin ilmu. Wah, begitu. Gus Solah tadilah contohnya menciptakan intelektual spiritual baru, gitu kira-kira. Nah, dari situlah maka kalau saya bahasakan dengan buku-buku yang sekarang, sebetulnya gerakan ini tidak hanya di Indonesia ya, di berbagai daerah. Yang baru-baru, buku-buku baru bisa kita amani di Cina, di Taiwan, di Jepang. Saya kira mereka sudah nawaitu betul untuk keluar dari jebakan linearitas. Taiwan, Hong Kong, buku-buku barunya sudah begitu. Itu yang disebut reshaping the boundaries of knowledge. Saya kira salah satu faktor saya diundang hari ini oleh Pak Asep karena saya menyampaikan kata-kata ini waktu 63 tahun UIN Jakarta. Reshaping the boundaries of science. Jadi boundariesnya memang masih ada, disiplin-disiplinnya ya masih begitu-begitu juga, tapi memang harus reshaping, harus diatur kembali supaya tidak kaku di dalam bergaul secara sosial, secara politik lebih-lebih lagi, secara agama,
budaya, dan lain sebagainya. Knowledge creations, nah ini untuk S3 ini saya kira, often occurs at the interface of discipline. Jadi ilmu baru itu muncul kalau memang ada perjumpaan antara 2-3 disiplin. Maka yang diperlukan sekarang adalah integrasi itu adalah interdisciplinary training, interdisciplinary learning, dan interdisciplinary perspective. Nah, alhamdulillah setelah kita teriak-teriak begini gitu ya, dulu dari Jogja, Jakarta, lalu kemana-mana, ke Palembang, ke Bandung. Yang penting itu bukan simbol-simbol jaring laba-laba, bukan. Bukan roda pedati, bukan. Bukan juga Twin Towers, bukan. Tetapi networking keilmuan tadi. 15 tahun kemudian muncullah buku, Pak Atok saya kira hadir saat itu dalam finalisasi buku itu, Pak Atok, saya, Pak Zumardi lalu memberi masukan. Kementerian Agama lalu mengeluarkan buku, dan itu harus dilakukan oleh PTKI, Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Saya kira itu kemajuan besar sekali, cuma ya itu tadi kata Pak Asef, gimana ya ini gitu. Ya nggak apa-apa, we are ongoing process, tetapi paling nggak kita sudah tahu flagship-nya itu. Kita sudah tahu kemana ini, kapal ini mau kemana itu kita sudah tahu. Bahwa renik-reniknya itu ongoing process, yes, saya kira iya. Bahkan Jakarta dan Jogja di Pasca kemarin juga kayaknya tanggal 15 itu juga launching mirip-mirip yang dilakukan oleh Jakarta. Ya artinya itu 15 tahun kemudian ya, atau 16 tahun kemudian Jakarta puji integrasi ilmu, kalau Jogja apa begitu lupa saya, tapi di Pasca dengan Pak Nur Haidi. Nah, jadi usul murakkabah muta'addidatut takhassusat itu saya kira yang diperlukan sekarang, dan itu tidak harus kenal al-ulum al-istimaiyah, al-ulum al-insaniyah, dan al-ulum al-kauniyah sudah barang tentu. Apa impact DNA kepada bangunan pemikiran keagamaan atau fikih gitu. Saya kira at-tamazuj al-ma'rifi baina mukhtalafit takhassusat, itu bahasanya Al-Mustiri. Saya kira begitu. Nah, maka yang ke depan ini tidak ada jalan lain kecuali itu tadi, takamulul ulum wa nihayatut takhassus, takamulul ulum wa izdiwajul ma'arif, at-tamazuj al-ma'rifi baina mukhtalafit takhassusat. Begitu selanjutnya. Nah, sekarang saya langsung masuk ke tema-tema ya. Nah, ada 3 sebetulnya kalau baca buku saya yang baru, ada 3 hubungan antar disiplin itu adalah semi permeable, artinya antar ilmu yang lain, ilmu satu dan ilmu yang lain itu saling menembus. Tidak ada Berlin Wall antar disiplin. Yang kedua adalah intersubjective testability, artinya masing-masing ilmuwan, masing-masing ilmu itu bisa saling mengkritik dan free di dalam mengkritik. Nah, yang ketiga adalah creative imagination. Jadi, creative imagination itu hanya bisa muncul karena interface between discipline. Kalau tidak dengan interface antar berbagai disiplin, saya kira sulit sekali. Nah, ada ada buku yang bagaimana
implementasi atau apa ya, implementasi paradigma integrasi interkoneksi ilmu ini di UIN Jogja ini pernah diteliti oleh pusat apa namanya, lembaga penelitian tahun 2012 artinya 8 tahun, satu windu itu 2012. Ini ada judul begitu, dalam penelitian 3 disertasi UIN Jogja. Saya kira ini ada tiga disertasi yang terpilih ya, yang dianggap memenuhi syarat oleh para peneliti itu yang di Jogja. Di mana di situ ada rambu-rambunya ya, ada rambu-rambunya. Ini tadi saya baru baca menjelang ke sini tadi, wah, oh iya ya sudah pernah saya bikin rambu-rambu dalam kata pengantar pada 3 buku itu, 3 disertasi itu. Ya nanti kalau dalam diskusi muncul saya kira saya akan masuk di situ. Tetapi ada penelitian dari Usuluddin Jogja oleh Dr. Mutakin, sekarang dia wakil direktur Pasca tahun 2018. Tapi ini khusus untuk apa ya, studi agama-agama. Wah, bagus sekali kalau di syariah juga dicek, di Saintek juga dicek, lalu ada antologi penelitian begitu. Nah, menurut penelitian Jogja ini 2018 yang menggunakan semi permeable di S1 itu 62%. Dan mungkin juga antar Usuluddin umpamanya se-Indonesia itu bagaimana kalau memang implementasi buku implementasi apa namanya integrasi keilmuan itu jalan. Wah, harus ada yang meneliti, harus ada yang survei. Jangan-jangan belum. Yang pakai intersubjective testability itu 38%. Nah, ini ada Bu Aryani, nggak tahu itu saat itu dekannya siapa, lupa saya. Nah, yang creative imagination itu 0%. Mengapa? Karena creative imagination itu level 9 KKNI. Level 9 KKNI itu ada di S3. S2 ya syukur kalau sudah masuk. Tapi S3 itu harus creative imagination. Tidak cukup semi-permeable, tidak cukup intersubjective testability, meskipun dua-duanya adalah prerequisite. Nah, saya kira kalau buku ini, saya nggak tahu masih tersedia atau enggak ya, saya kira bagus ya untuk apa namanya, untuk ya Pak Asep tadilah, kegelisahan Pak Asep. Nah, saya akan menyebut sedikit tentang kegelisahan insider-outsider itu karena monodisiplin dan interdisiplin. Jadi ini penelitian antropologi agama sebetulnya menggunakan teori emik dan etik dalam arti insider dan outsider. Di situ nampak sekali bahwa insider itu dibagi 2, complete participant dan participant as observer. Kemudian yang outsider tadi itu dibagi 2 juga, observer as participant dan complete observer. Saya akan fokus kepada insider saja, sama-sama Muslim gitu. Tetapi kan tidak bisa ketemu kita ini antara within insider saja nggak bisa ketemu ya. Masih curiga gitu dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial. Arkun itu nggak oleh ulama nggak tahu, ulama Azhar, ulama Tunis, ulama manapun masih dianggap bukan ulumuddin lah gitu kira-kira. Excluded gitu dari community of researchers-nya. Siapa lagi? Adel Karon Soros juga begitu. Dia harus keluar dari Iran
dan akhirnya mengajar di Amerika. Fazlur Rahman juga kan. Fazlur Rahman juga harus keluar dari Pakistan. Ya, alhamdulillah Indonesia ini nggak ada yang keluar-keluar, saya kira bagus ya. Siapa itu dulu? Oh iya, Nasr Hamid Abu Zaid juga keluar. Artinya memang antara insider dan outsider within Islamic community itu betul-betul ada tension, ada ketegangan yang luar biasa. Dan itu hanya bisa ditembus dengan ilmu-ilmu sosial, antropologi, sosiologi. Ya, kalau tidak ya wassalam. Mau dikenalkan aja belum tentu kok. Kalau sudah pemilihan dekan, pemilihan rektor, lupa semua itu. Lupa semua nilai-nilai keislaman itu. Kalau perlu nggak jabat tangan seumur hidup setelah pemilihan. Aduh, gawat. Ya, gimana? Betul. Betul itu. Itu karena monodisiplin. Itu unintended atau intended impact of monodisiplin. Itu intended atau unintended impact of linearity. Orang syariah tidak perlu kenal psikologi sosial. Umpamanya. Orang usuluddin tidak bisa membedakan antara fikih dengan syariah. Orang tarbiyah malah tidak tahu dua-duanya. Oke, ayo berhenti menyangkal, lakukan perubahan. Nyatanya korbannya banyak dalam kehidupan sosial masyarakat kampus ya. Saya nggak usah mengatakan keluar kampus. Apa nggak sedih itu ada rektor kok diturunkan oleh menteri itu? Ya itu monodisiplinnya akut. Masya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ini kita ini, aduh, mempelajari agama Islam ya. Tetapi akhlak Islamiyahnya kok enggak ya enggak semua. Tetapi ketika muncul ke permukaan itu kan sedih ya Pak Asep. Jadi ini tadi within insider ya, ada tension antara insider dengan within insider, yaitu antara complete participant and participant as Arkun umpamanya itu participant karena dia Muslim, as observer karena dia adalah punya ilmu temporer. Nah, sementara yang complete participant itu ya begitu, dia mungkin juga tahu lah ilmu-ilmu itu, tapi dibenamkan di bawah bantal itu, sehingga nggak muncul di dalam roman muka ketika menunjukkan di depan publik. Oke, wah ini literaturnya baru-baru memang harus seperti Khalid Abdul Fadl itu harus dibaca itu Speaking in God's Name. Baca yang kedua Reasoning with God. Karena itu berbeda sama sekali antara Speaking in God's Name sama Reasoning with God dan lain sebagainya. Oke? Karena waktu saya sudah melebihi, saya akan terus lagi, ini tema-tema sekarang. Ya, yang penting itu mukadimah undang-undang dasarnya, setelah itu baru tema-temanya. Jadi ada apa yang saya sebut, ada trialektis sebetulnya. Hubungan antara ulumuddin dengan al-fikrul islami sama dirosat Islamiyah. Itu harus harmonis hubungannya. Yang saya lihat sekarang, antara ulumuddin dengan dirosat Islamiyah tidak harmonis. Saling menjauh. Bahkan saling takfir wal hijrah. Aduh, gimana ini ya? Nah, saya menulis itu sudah pernah saya sampaikan di forum ISIS di Bangka Belitung, kemudian udah
di antologi bukunya Pak Marwan Sarijo, ingat saya. Kemudian dalam buku saya masuk bab 2. Jadi integrasi ilmu di dalam UIN, IAIN, UIN, dan STAIN itu ada gerak trialektis antara ulumuddin, al-fikrul islami, dan dirasat Islamiyah. Karena di dalam dirasat Islamiyah itu ada al-ulum al-istimaiyah, al-ulum al-insaniyah al-jadidah, mungkin al-ulum al-kauniyah. Nah, makanya di situ lalu Quran dan Sunnah itu pasti, karena kita ini adalah basisnya adalah PTKI, PTKIN, PTKIS, tetapi kita harus sadar ada space and time yang berbeda antara realitas masa lalu dan realitas masa kini. Realitas masa kini kita pakai trias politika, realitas masa lalu cukup dengan khilafah atau empire. Ottoman Empire umpamanya. Ya, 300-400 tahun. Tapi setelah muncul modernitas, trias politika, ya ke republik. Artinya di dalam membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kita harus mengecek bagaimana pengalaman realitas masa lalu dan masa sekarang. Nah, di situ lalu banyak teori-teori yang teori-teori. Apakah ada maqasid syariah? Ada social sciences atau tidak, harus dicek. Kemudian ada filsafat kritisnya tidak, critical filosofinya. Nah, pendekatannya tadi masih mono atau multidisiplin gitu. Nah, di situ. Jadi core tadi itu ada tengah, di luar core itu ada kayak gini nih pendekatan-pendekatan ini. Kemudian setelah itu tema-temanya bisa macam-macam ya, bisa dialog antar agama. Saya kira jarang sekali PTKIN mengangkat disertasi tentang dialog antar agama. Ya ada, tapi sangat jarang. Bagaimana al-karamah al-insaniyah. Nah, kalau kita punya saintek ya mestinya climate change, ecological damage, gitu itu bagaimana. Kalau fiqhun nisa al-mu'asir saya kira sudah banyak. Saya kira banyak sekali. Minority Muslim in the West, itu menarik sekali itu. Bagaimana itu kasus Prancis dan lain sebagainya itu. Nah, semacam itulah gambarannya. Maka tema-tema besarnya memang tema-tema besar integrasi keilmuan itu memang mahasiswa dan dosen memang harus selalu terpandu tentang bagaimana hubungan science and religion, Islam and science, itu selalu harus memandu at-turath wal hadatsah, itu tadi masa lalu dengan masa kini, authenticity and modernity, nation state, al-muwatanah itu kayak apa? Karena di dalam al-muwatanah itu equal citizenship, bukan apa tadi? Structural hierarchy. Bagaimana Muslim voices of the Quran, Muslim voices of hadith. Ya tadi sudah saya singgung bagaimana greater interfaith interaction. Itu tema-tema besar yang memang tidak bisa dengan monodisiplin. Islamophobia. Oh, Islamophobia. Wah, itu tema vertile itu. Tapi ya pendekatannya memang harus multi dan interdisiplin. Ya kalau monodisiplin ya marah-marah aja kita terhadap fenomena Islamophobia. Minority Muslim in the West atau Muslim as minorities, nah, begitu-begitu saya kira. Nah lalu implikasi konsekuensinya tema-tema besar itu di dalam pendidikan Islam seperti apa, karena nyatanya sekarang adalah education for all, nyatanya sekarang adalah co-education.
Wah, menarik sekali itu. Bagaimana implikasinya di dalam syariah, maqasidus syariah, di dalam dakwah Islam. Mengapa Rektor Al-Azhar kemarin 3 bulan yang lalu baru mengundang semua orang, peneliti, mufti, ulama, researchers, 500 orang mungkin lebih di Al-Azhar, karena dia sedih melihat kecenderungan dakwah-dakwah kita, offline atau online, adalah dakwatut ta'assub. Rupanya at-taqrib atau takrib bainal madzahib tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Lalu Al-Azhar Ahmad Thayyib ini mendirikan pusat studi baru, Markaz Lil Azhar, Markaz Al-Azhar Litajdid Al-Fikril Islami. Nah, hari begini baru berpikir at-tajdid Al-Fikril Islami. Al-Azhar mengundang semua peneliti dunia kalau mau bergabung di pusat studi itu. Nah, mungkin dakwatut ta'assub itu juga akibat linearitas. Ya, situasi macam-macam ya, bisa politik, bisa ini dan itu, tapi linearitas itu tadi ya, monodisiplin itu saya kira. Nanti pada politik Islam, komunikasi Islam, pemikiran Islam, Bayani, Burhani, Irfani, saya kira itu harus mendalam betul itu. Islamic epistemology, bagaimana bedanya dengan Islamization of knowledge, dengan takamulul ulum wasdiwajul ma'arif. Wah, itu betul-betul sangat subur itu untuk anak-anak S3. Ekonomi Islam, perbankan syariah, wakaf, zakat, and so forth, silahkan, tetapi multi interdisiplin. Agama dan budaya, wah itu. Agama dan kesehatan, nah dia. COVID-19 dan peribadatan dalam Islam, wah hebat itu. Islamic family law, waduh. Kompilasi hukum Islam KHI, bagaimana itu nasibnya? Karena KHI kan disusun sebelum KDRT. KDRT itu kan hasil ijtima ulama dan budayawan sedunia. 5.000 orang. Lalu keluarlah Conventions on Eliminations Discriminations Women itu ya. Lalu diratifikasi menjadi KDRT umpamanya begitu. Nah, itulah maka saya kira clear bahwa apa yang disebut integrasi keilmuan itu memang harus ada shifting paradigm. Oke. Saya kira kalau saya cari ayat-ayat Qur'annya banyak lah begitu antara Burhani, Irfani, tapi saya nggak usah, nanti di dalam diskusi saja. Dan saya harus mengakhiri ini. Terima kasih, saya sudah menjalankan tugas moderator 1 jam katanya, ya udahlah 1 jam gitu. Jadi saya sam'an wa ta'atan. Terima kasih, mudah-mudahan memberi inspirasi. Inspirasi aja dulu karena tidak mudah itu, karena memang harus tekun. Terima kasih, saya kembalikan Mas Arif. Terima kasih Prof. Amin. Jadi yang bisa saya catat di sini dari paparan beliau adalah bahwa tren keilmuan masa depan itu adalah keilmuan agama yang terintegrasi, terinterkoneksi dengan disiplin keilmuan yang lain. Jadi harus ada dialog antara keilmuan agama berinteraksi dengan sains, keilmuan sosial, dan humaniora. Istilah beliau, takamulul ulum wasdiwajul ma'arif. Jadi kalau masa depan ilmu agama ini cerah, maka mau tidak mau harus melakukan integrasi dan interkoneksi dengan disiplin keilmuan lain. Saya kira begitu. Untuk sekali lagi terima kasih pencerahannya Prof. Amin ya, saya sangat inspiring sekali saya kira ya.